Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Kita mulai ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan pertemuan kita yang terakhir, hari ini kita akan coba exercise sambil nanti melihat kalau ada masalah atau kasus yang kita hadapi sama-sama, nanti coba kita cari jalan keluarnya. Kemudian saya pakai dua komputer nih, yang satu nanti kita akan gunakan kasusnya khusus untuk di komputer yang berbasis Windows. Kemudian saya akan mulai dari awal, jadi nanti silahkan teman-teman sekalian untuk coba mengikuti sambil dicoba di komputernya masing-masing, begitu ya. Kemudian ini saya record, seandainya nanti dibutuhkan bisa saya upload biar bisa jadi pembelajaran buat kita semua, begitu. Kemudian kita mulai saja dari awal, saya share screen-nya dulu. Saya ulang dulu sedikit ya dari awal, dan Mbak sekalian. Kadang-kadang kalau Anda menggunakan versi Windows, kemudian menggunakan komputer yang publik mungkin, atau menggunakan komputer yang dari kantor atau dari kampus, pada saat di-download mungkin tidak bisa langsung di-install. Jadi Anda harus run sebagai administrator. Baru biasanya nanti bisa dijalankan. Demikian juga untuk yang RStudio dan lain sebagainya. Tapi ini saya skip aja dulu, kita langsung masuk saja ke RStudio. Semua sudah bisa install ya, tidak ada masalah ya? Bisa, Oke. Pak. Baik. Pak. Sambil menunggu loadingnya, mungkin saya akan buka dulu dari dari Microsoft Excel. Jadi saya akan mulai sekali dari awal untuk input data. Saya akan coba misalnya di sini nama, kemudian usia, kemudian berat, kemudian tinggi, kemudian misalnya gaji, kemudian misalnya apa lagi ya? Asal aja, follower gitu. Nah, di sini Mas dan Mbak sekalian yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang R itu bisa mengenali spasi, kadang-kadang tidak. Misalnya di sini berat saya ganti berat badan gitu. Kadang-kadang R bisa mengenali sebagai berat badan, tapi kadang-kadang di beberapa software atau versi yang berbeda dia tidak bisa mengenali, sehingga pada saat nanti diimpor itu akan bermasalah. Nah, solusinya adalah buat satu kata saja, misalnya berat saja. Ini satu kata, lebih pendek, lebih singkat. Atau kalau terpaksa dua, nanti kita gunakan underscore. Berat underscore badan. Tapi sedapat mungkin kalau bisa ya pendek saja. Jadi singkat saja, satu kata saja. Karena nanti pada saat kita melakukan coding dan lain sebagainya, kalau jumlah katanya lebih sedikit, otomatis kan ngetiknya lebih mudah ya, lebih cepat gitu. Oke, terus kemudian di sini saya isi data saja yang dummy gitu. Kemudian di sini kita isi asal saja. Anda silakan buat hal yang sama atau boleh juga Anda buka atau taati dari data set yang Anda sudah miliki.
Misalnya begitu, kemudian gaji, misalnya kita isi aja 100.000. Sudah. Oke, kemudian follower diisi asal aja, misalnya. Oke, misalnya ini adalah dataset yang kita punya, terus kemudian nanti akan kita analisis lebih lanjut. Sekarang saya simpan dulu sebagai CSV ya. Filenya dipilih sebagai CSV, kemudian kita simpan di Oke, sudah selesai. Kemudian datasetnya kita close atau kita tutup. Kemarin kan ada yang tanya lebih enak ngedit pakai R atau pakai Excel. Jadi untuk membersihkan data dan lain sebagainya, kalau menurut saya pribadi lebih enak menggunakan lebih enak menggunakan Excel, apalagi kalau masih awal-awal. Tapi nanti along the way akan praktis juga sebetulnya menggunakan R. Tapi untuk pertama kita gunakan ini saja dulu, gunakan Excel dulu untuk mengelola datanya. Gitu ya. Asumsi ini sudah selesai, kita close saja dulu. Kemudian kita masuk ke R. Ke R ini yang pertama-tama kita akan lakukan adalah cek working directory-nya dulu. Working directory-nya di dokumen, bisa dikonfirmasi di sini, home directory-nya di sini. Kita sebetulnya bisa menggunakan import dataset begini. Lebih mudah, tinggal klik dan lain sebagainya. Tapi kita mau pakai yang teks saja lah, berbasis teks. Tulisannya kelihatan jelas di tempat Anda? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba kita zoom sedikit, mungkin ya, biar lebih. Oke, misalnya kita beri nama tabel. Tabel ini kita ambil dari read CSV, kemudian filenya adalah tadi test.csv. Kemudian sebelum ini kita beri tanda petik dulu, kemudian header-nya sama dengan true atau ditulis T, karena tadi di judul paling atas itu kan ada keterangan nama, usia, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Maka diisi T, kemudian set itu adalah separator. Separator karena tadi disimpan menggunakan CSV, koma separated value, maka ininya kita beri tanda koma. Kemudian kita jalankan. Ini spasi atau tidak sama saja ya, mau diberi spasi atau tidak itu nggak terlalu berpengaruh. Oke, terus kita jalankan. Kemudian kita panggil view tabel. Nah, tabelnya akan muncul di sini. Sama seperti tadi yang ada di dalam file Excel yang sebelumnya sudah kita buat.
Oke. Terus kemudian ada masalah mungkin Anda munculnya titik atau koma dan lain sebagainya. Berarti ada yang salah di sini. Nah, kalau koma separated value-nya diberi tanda titik koma, pada saat dipanggil, nanti hasilnya akan numpuk-numpuk seperti ini. Makanya perlu Anda perhatikan format CSV-nya itu seperti apa, karena file Excel itu ada yang menyimpan CSV dalam bentuk koma, ada yang menyimpan CSV-nya dalam bentuk titik koma. Dan itu yang harus disesuaikan di sini. Di contoh ini, filenya menggunakan koma, jadi separatornya kita beri tanda koma. Tapi di beberapa file yang lain, mungkin separatornya menggunakan titik koma. Jadi kalau Anda berikan perintah titik koma, ya tetap hasilnya akan nempel-nempel seperti itu, tidak terpisah dalam bentuk tabel. Jadi perhatikan formatnya seperti apa. Kemudian kalau sudah, dia akan bisa muncul seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kita coba impor data dari punya Anda ya. Misalnya punya, di sini ada punya Mas Aswab. Saya pinjam ya Mas ya. Kita beri nama misalnya tabel Aswab. Lead CSV, kemudian filenya Aswab CSV, kemudian sama kita beri header sama dengan true atau T, kemudian separator sama dengan koma. Kemudian kita panggil, terus kita lihat tabel. Ini namanya boleh apa saja, terserah Anda. Tapi pastikan namanya berbeda, kalau enggak nanti ditumpuk dengan tabel sebelumnya. Oh, salah. Nah, perhatikan juga di sini, Mas dan Mbak sekalian, huruf kapital itu sangat penting ya. Apakah perintahnya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, jangan sampai keliru, karena kalau keliru seperti contoh ini, nggak muncul, nggak bisa jalan. Ini contoh yang tadi saya maksudkan ya, Mas dan Mbak sekalian. Kita menggunakan separator koma, tapi setelah dilihat kok datanya masih mengelompok atau mengumpul seperti ini. Kalau dilihat di sini kan separatornya dia menggunakan titik koma. Makanya kita harus perbaiki perintahnya, separatornya kita ganti menggunakan titik koma. Kemudian kalau dipanggil lagi, nah, dia akan muncul dengan rapi. Age, job, marital, education, default, balance, housing, loan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian kita coba lagi, misalnya punya Mbak Farah misalnya ya. Saya pinjam datanya ya Mbak. Farah, CSV, kemudian header, sama dengan true, kemudian separatornya sama dengan koma. Kemudian kalau view, nah ini juga sama. Ternyata separatornya menggunakan titik koma, jadi hasilnya kan tempel-tempel begitu. Nggak bisa dibaca, jadi harus kita perbaiki lagi. Separatornya kita ubah, kemudian kita panggil. Oke, udah betul di sini. Page total, type, kategori, post month, post weekday, post hour, dan seterusnya. Saran saya, Mas dan Mbak sekalian, kalau bisa ini namanya singkat saja, jangan terlalu panjang, karena nanti ngetiknya jadi capek sekali. Jadi kalau bisa ininya dibuat singkat saja, misalnya lifetime saja atau lifetime PTR, lifetime PTI atau bagaimana ya, monggo terserah Anda. Tapi kalau bisa singkat-singkat aja, jadi ngetiknya nggak terlalu lama, nggak terlalu capek. Kemudian kita coba lagi misalnya punya Mas Pradipto. Saya pinjam datanya ya, Mas.
Radito, CSV, kemudian header-nya juga sama, kemudian set-nya sama dengan, kemudian kita panggil, tabelnya pas seperti itu. Ya, sudah muncul. Kali ini benar karena ternyata separatornya menggunakan koma, jadi begitu kita panggil langsung tersusun dengan rapi seperti ini. Kemudian Mas, ada lagi punya Mas Hur ya, tak pinjam ya Mas ya. Oke. Nah, ini juga benar. Jadi separatornya menggunakan koma, begitu kita panggil, tabelnya tersusun dengan rapi seperti ini. Silakan dicoba dulu, Mas dan Mbak sekalian, di komputer Anda masing-masing. Boleh pakai data dummy, boleh pakai data Anda sendiri. Silakan dicoba-coba, silakan dieksplorasi, paling enggak sampai bisa terpanggil tabelnya ke dalam RStudio seperti ini. Kemudian jangan lupa perhatikan ya penggunaan huruf kapital dan huruf biasa, karena nanti salah ketik, maka fungsinya tidak bisa berjalan dengan normal, dengan baik. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Silakan. Saya kan ngitung pakai yang data ini, tapi punya saya tuh munculnya tuh garis gitu loh Pak, nggak muncul kolom, nggak bentuk tabel, tapi teks. Boleh ditampilkan aja Mbak, di share screen begitu. Ini Pak. Ini. Oke, di scroll ke atas boleh Mbak, sedikit. Nah, itu separatornya diganti dengan titik koma, jangan menggunakan koma juga. Dipencet atas saja, pakai panah atas. Nah, terus langsung digeser, ganti dengan koma. Titik koma. Terus dipanggil tabel. Pakai view aja lebih enak. View dalam kurung tabel. Terima kasih Pak. Yang lain ada yang mengalami kesulitan? Kalau tandanya plus apa ya Pak? Coba di-share saja Mas, biar bisa kelihatan. Oh, itu tadi perintahnya belum selesai Mas Anda. Jadi Anda dari tabel Rizky sampai dengan tutup kurung itu belum di-enter kan, jadi dia masih menganggap itu perintah yang sebelumnya gitu, jadi masih nyambung. Kalau di escape aja gimana? Escape. Nah, terus kemudian diulangi lagi. Kemudian di-enter di situ. Kutipnya kurang, tanda kutipnya kurang. Jadi di escape lagi, nah terus dipencet atas, panah atas, kemudian di sebelahnya itu ditambahkan tanda kutip, ya, terus di-enter saja. Oke, terus kemudian dipanggil tabelnya, view tabel Rizky, silahkan. Oke. View-nya pakai V huruf kapital, V-nya huruf besar. Yes, sudah bisa ya? Saya coba lagi share ya untuk contoh-contoh yang lain. Misalnya, saya pakai punya Mbak Anis. Oke, CSV. Kemudian header sama dengan true, set.
Oke, ini juga sudah muncul. Kemudian coba contoh lain, misalnya punya Mas Anugrah. Header, set. Nah, ini juga sudah. Kadang-kadang ya, Mas dan Mbak sekalian, kadang-kadang itu R itu di sini kan ada beberapa yang kosong nih, row-nya, dia bisa membaca dengan baik. Tapi kadang-kadang juga dia bisa muncul pesan error seperti yang kemarin kita jumpai itu. Tapi untuk baiknya ya, idealnya semua kita isi gitu. Kalaupun tidak ada, kita isi dengan tanda strip atau kita isi dengan nol. Kemudian perhatikan karakter-karakter yang seperti ini yang biasanya akan sulit dibaca, tapi ini biasanya untuk yang kualitatif ya. Kita kan akan menganalisis angka, jadi harusnya tidak ada masalah. Tapi kalau nanti ingin Anda analisis untuk menggunakan teks dan lain sebagainya, maka ini harus hati-hati karakter-karakter seperti ini. Formatnya mungkin harus disesuaikan, entah itu menggunakan UTF atau menggunakan Unicode dan lain-lain. Gitu ya. Ada yang belum bisa barangkali untuk memanggil dalam bentuk ini? Sudah bisa semua? Sudah bisa, baik. Kalau sudah bisa, kita bisa gunakan misalnya perintah summary, kemudian pakai punyanya Mas Surya. Nah, summary ini memberikan memberikan overview. Dia ada beberapa variabel, kemudian kita bisa lihat angka terkecilnya berapa, minimum berapa, maksimum berapa, kemudian first quartile, median, third quartile, kemudian mean juga ada di sana. Jadi hanya memberikan gambaran overview terhadap data yang kita miliki. Bisa juga dengan tadi kembali ke tabel gaji kita. Nah, di sini juga kita bisa gunakan perintah yang sama, summary, tabel. Di tabel ini ada nama, kemudian ada usia, ada berat, ada tinggi, ada gaji, ada follower. Kemudian nama karakternya 12, kemudian usia tadi paling kecil 25, paling tinggi 48, min-nya 34,58, mediannya 35,5. Kemudian misalnya gaji tadi minimal paling kecil 99.000, paling tinggi 200.000, kemudian min-nya 150,667. Ya, jadi summary itu memberikan ringkasan data set yang kita punya itu karakternya seperti apa, min-nya berapa, first quartile, second quartile, dan seterusnya seperti apa, dan seterusnya. Silakan dicoba-coba dulu, Mas dan Mbak sekalian, menggunakan dataset Anda. Kalau misalnya berbeda hasilnya, salah atau muncul pesan error, nanti bisa disampaikan di sini, kita diskusikan. Kemudian kita juga bisa gunakan, selain summary, tadi kita juga bisa gunakan STR. STR ini menampilkan data dalam format horizontal ya. Tadi ada nama, ada usia, ada berat, ada tinggi, ada gaji, ada follower. Tapi tidak ditampilkan semuanya, jadi hanya beberapa saja. Dia hanya menampilkan data frame dari 6 variabel. Dan tidak semuanya ya, karena ini kan tadi ada 12 data, tapi dia hanya menampilkan Adi, Boy, Chandra, Dika, 43, 26, 48, dan seterusnya. Tapi tidak sampai akhir semua. Tadi dua perintah dulu. Yang pertama tadi adalah summary. Dia menunjukkan min, median, kuartil, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa gunakan STR. Dia memberikan atau menunjukkan data frame observasinya secara horizontal. Kita juga bisa gunakan misalnya tadi tabelnya Mas Hur. Apa saja sih yang ada di tabelnya Mas Hur misalnya? Atau di tabelnya
Atau misalnya tabel Mas Aswab, nah, summary-nya seperti ini. Ada age, ada job, ada marital, ada education, housing, loan, month, duration, dan seterusnya. Oke, silakan dicoba dulu, Mas dan Mbak sekalian. Kalau ada yang berbeda atau error atau ada kesalahan, tidak jalan, dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Nanti kita cari solusinya. Kemudian kalau mau, misalnya kita ingin menampilkan tabel secara overview, gitu, kita bisa gunakan plot, dia akan membuat plotting seperti ini. Nama karena kualitatif, jadi kita abaikan. Jadi usia, berat, tinggi, gaji, dan follower. Misalnya kita ingin membandingkan antara tinggi badan dengan usia seseorang, ya, berarti tinggi ada di sini, usia ada di sini, berarti tabel korelasinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk menunjukkan observasi data, persebaran data, distribusi datanya seperti apa. Kita juga bisa gunakan misalnya tadi tabelnya siapa ya, Mas Aswad. Terus kalau datanya lama, dia juga pemrosesannya agak lama nih. Ada tanda merahnya. Karena datanya ada banyak, mungkin kemudian variabelnya ada banyak, sehingga komputernya mikirnya juga jadi lebih lama. Jadi mungkin kita harus tunggu beberapa menit dulu, sampai nanti datanya muncul di sebelah kanan sini. Tapi kalau datanya sedikit, seperti tadi contoh hanya usia, berat, gaji, tinggi, kemudian jumlahnya hanya 12 atau hanya 13 misalnya, ya cepat bisa langsung keluar. Banyak-banyak berdoa aja supaya tidak berhenti di tengah jalan. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Kalau pas plot table itu hasilnya itu keluar margin to large, kenapa ya, Pak? Apa terlalu besar ininya? Terlalu banyak biasanya. Ini barusan muncul punya Mas Aswab. Berarti Oke. ada batasannya ya, Pak? Anda isinya berapa, Mbak? 12.000, Pak. Oh, ya. Begini, mungkin dia juga mempertimbangkan kapasitas komputer Anda, Mbak. Maksudnya kira-kira kalau 12.000 dia bisa menghitung secara sekaligus atau tidak, dan seterusnya. Makanya kalau saran saya kita coba dulu sedikit dulu, misalnya 100-an. Atau coba sampai 1000-an misalnya. Kalau bisa dilanjutkan, baru nanti kita coba lebih banyak lagi gitu. Untuk melihat kapasitas komputernya memadai atau tidak untuk mengerjakan perhitungan itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Yuk, kok tabel plot saya error ya, Pak? Mas, boleh ditampilkan coba. Ini saya stop dulu. Begini, Pak. Itu semisal ini dilengkapi dulu gimana, Mas? Ya Datanya. Ya udah aku coba dulu, Pak ya. Kemungkinan dia tidak lengkap begitu sehingga tidak bisa muncul plotnya dengan baik. Oke, siap. Makasih, Pak. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Nanti semisal ingin disimpan ya tinggal di save as image atau save as PDF. Terus nanti file ini bisa Anda masukkan ke misalnya untuk laporan atau untuk tesis atau yang lain-lainnya. File save as PDF, tinggal ini disesuaikan juga ukuran besarnya, lebarnya supaya rasionya juga lebih bagus. Atau mau save sebagai image, kita bisa tentukan juga lebarnya, panjangnya, format gambarnya, dan seterusnya, mana yang Anda pilih. Saja. Kemudian balik lagi ke tabel tadi ya, misalnya kita ingin ngambil usia dan berat saja. Kemudian kita mau lihat usia dan berat badan saja misalnya. Ini adalah tabel, terus kemudian usia. Kemudian usia berat.
Kalau kita hanya ingin melihat atau kita hanya ingin menganalisis usia dan berat saja, misalnya, kita ambil ini, terus kemudian kita tuangkan dalam bentuk box plot. Nah, dia akan muncul kayak gini. Analisis usia, itu marginnya berapa banyak, dan seterusnya, kemudian berat itu berapa banyak. Ini menggambarkan minimum, maksimum, kemudian kuartil 1, kuartil 2, terus median atau min-nya rata-ratanya di mana. Silakan dicoba kalau mau dicoba menggunakan data Anda atau menggunakan data yang mirip dengan ini. Saran saya sekali lagi coba sedikit dulu saja, jangan terlalu banyak. Nanti khawatirnya butuh waktu untuk pemrosesan, terus kemudian lama, terus kemudian ngehang di tengah jalan, terus jadi Anda merasa terdiscourage untuk belajar lebih lanjut. Jadi, karena saya coba yang kecil-kecil dulu, puluhan atau ratusan yang masih oke. Terus lihat kalau perintah ini nanti munculnya seperti apa, perintah ini munculnya seperti apa, dan seterusnya. Kita coba lagi ya, misalnya usia, berat, sama follower, atau yang lain, usia, gaji, dan follower. Itu diambil dari data tabel, kemudian kita pilih misalnya usia, kemudian gaji, kemudian follower. Nah, penulisan ininya harus disamakan ya, Mbak dan Mas sekalian, dengan penulisan di sini. Sekali lagi ini sangat case sensitif, jadi kalau huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar. Karena kalau tidak sama nanti akan berbeda. Terus kemudian ini juga bisa kita tuangkan dalam bentuk box plot, usia, gaji, dan follower. Nah, ini ada 3. Tapi karena gaji satuannya banyak sekali kan, sampai ratusan ribu begitu, sementara usia dan follower itu kan cuma skalanya puluhan dan ratusan, jadi perbandingannya nggak seimbang, makanya di block box plotnya jadi munculnya agak kacau seperti itu. Monggo silakan dicoba dengan menggunakan data Anda sendiri. Maaf Pak, di tempat saya nggak bisa keluar data box plotnya. Di share dulu coba. Oke ya, jadi pada saat importnya tadi Mbaknya nggak pakai titik. Jangan menggunakan koma, tapi menggunakan titik koma. Jadi boleh di close dulu Mbak yang data yang yang kolom itu. Nah itu di close dulu. Boleh di scroll lagi ke atas. Scroll lagi. Nah perintah yang ini dataku read CSV ini diulang lagi, tapi ini menggunakan titik koma bukan titik 2. Ini Anda menggunakan titik 2 kan? Sebelum header diberi tanda koma, Mbak. Nah, di situ diberi tanda koma. Ya, silakan dijalankan. Oke, terus kemudian view dataku. Nah, sip. Oke, sudah benar. Kemudian ikut ulang lagi tadi yang usia berat, yang sudah saya ketikkan di ini. Anda pakai tanda atas saja, kan tadi sudah pernah diketik kan, jadi pakai tanda panah atas saja, dia akan nge-load perintah yang tadi sudah kita gunakan. Nggak perlu ngetik ulang dari awal. Pakai tanda panah atas. Nggak muncul. Jadi kursornya ditaruh di sini, terus kemudian dipakai tanda panah atas itu malah lebih enak. Oke, terus kemudian di box plot, silakan. Ya, sip. Terima kasih Pak.
Yang lain mungkin kalau ada yang kesulitan atau muncul pesan error dan lain sebagainya. Pak, saya error pas ngambil sebagian data sebelum. Ya, coba ditampilkan aja, Mbak. Boleh di-scroll ke atas, Mbak. Nama tabelnya apa? Nama tabel. Data. Oke, data. Ya, terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang kurang nih, Mbak. Jadi sebelum huruf C itu diberikan nama data. Sebelumnya lagi, kirinya lagi. Nah, data. Ya, Pak. Ya, D-nya huruf kecil saja. Karena tadi Anda namai tabel Anda data kecil saja kan. Ya, oke. Coba dijalankan, terus ditampilkan box plot misalnya freedom corruption. Enter aja, enak. Nah, tuh. Sudah bisa ya? Udah, Pak. Kalau sudah ya, Mas dan Mbak sekalian, kita bisa coba lakukan pengujian hipotesis misalnya. Kita bisa pakai tadi usia berat atau usia berat usia gaji follower. Kemudian kita bisa lakukan misalnya di tes, kemudian usia berat. Nah, ini hasil dari one sample t-test. Hasilnya seperti ini, degree freedom-nya 23, p-value-nya sekian. Alternatif hipotesisnya, kalau min-nya tidak sama dengan 0, kemudian kita menggunakan confidence intervalnya 95%. Ini batas kiri, batas atasnya. Apa namanya, kurva rejection curve-nya itu ada di mana gitu. Terus kemudian kalau kita mau misalnya mau ubah confidence intervalnya, kita bisa pakai conf level. Ini kita ganti jadi 0,98 misalnya. Karena tadi kan default-nya standarnya 95%, ini kita gunakan 98%. Hasilnya berbeda kan? Batas untuk kurva rejection-nya berbeda bila dibandingkan tadi dengan menggunakan 95% confidence level. Interpretasinya apa? Kemarin sudah ada di sesi yang paling pertama itu. Nanti silahkan dibaca-baca lagi. Kemudian tentang pengujian hipotesis dan lain sebagainya, silahkan dilihat kembali di teorinya. Ini hanya untuk menghitung atau melihat hasil analisisnya seperti apa. Ini sama juga menggunakan t-test, tapi untuk data yang kedua ya, usia, gaji, dan follower. Sama juga, misalnya saya ingin mengganti confidence intervalnya jadi 0,99 misalnya. Hasilnya berbeda. Pak, saya memakai konfiguratornya 0,98 sama 0,99 itu kalau hasilnya sama, itu menandakan apa, Pak? Datasetnya ada berapa besar, Mbak? 156, Pak. 156. Hasilnya sama persis? Secara teori harusnya ada perbedaan sih, kalau confidence intervalnya berubah. Sama, Pak. Itu salah, Mbak. Bukan conf, tapi conf. Wih. Wih, Pak. Coba diperbaiki dulu, silahkan.
Ya, beda ya hasilnya. Itu 99, kalau diganti misalnya 98. Ya, beda ya. Beda, Pak. Oke. Silakan dicoba yang lain. Ah, Pak, mau nanya Pak, ya, Mbak. ini kenapa punya saya konsulnya beda ya sama punya Bapak ya? Boleh di-share aja, Mbak, biar ketahuan, kelihatan. Iya, sebentar Pak. Nah, memang ini bukan CSV sih Pak, bentuknya ini XLS. Oke, XLS. Nah, terus apa yang tidak bisa, Mbak? Iya, karena kan pas saya ketik tuh nggak bisa-bisa, jadi saya coba pakai yang instan dan ternyata bentuk ininya seperti ini Pak. Terus enggak, yang mau Anda tanyakan apa? Ini kan datanya sudah terimpor ya, sudah muncul Iya. tabelnya itu. Iya, tapi Terus? di sini beda, nggak ada header, nggak ada separatornya juga. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, coba aja dilanjutkan. Misalnya Anda buat box plot antara harga saham INDF 2019 dan INDF 2020 gitu. Coba silakan. Saya stop sharing dulu ya. Kalau mau di-sharing juga nggak apa-apa, jadi biar kita semua bisa. Mungkin pakai tanda petik, Mbak, setelah tanda dolar itu. Beri tanda. Disamakan seperti sebelumnya. Setelah tanda dolar, Atau ya coba dilanjutkan aja, dikasih tanda petik, terus kemudian harga saham hanya huruf kapital. Nah, oke. Sedang memproses. Nah, sudah muncul. Sudah bisa ya, Mbak? ya Pak. Saya stop ya Pak. Yep. Misalnya saya mau analisis gaji saja misalnya. Gaji. Ya. Oke. Kemudian kita mau lakukan uji hipotesis misalnya terhadap gaji. Ketemu T-nya sekian, 95% confidence interval, dan seterusnya. Kemudian yang kemarin Anda tanyakan, misalnya kita ingin mencari, kan kemarin menggunakan apa namanya, mu ya, mu itu min. Apakah misalnya di sini saya mau membuat hipotesis atau berhipotesis bahwa
gajinya itu rata-ratanya adalah 100.000 misalnya. Kemudian kita jalankan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kalau tidak diberi keterangan apa-apa, maka hipotesis alternatifnya adalah bahwa min-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau kita beri keterangan, mu-nya sama dengan 10.000, berarti hipotesis alternatifnya adalah bahwa min-nya tidak sama dengan 10.000. Oke. Terus kemudian kalau Anda perhatikan T-nya berbeda, p-value-nya juga berbeda. Ini yang nanti kemudian akan menentukan apakah dia jatuhnya di rejection area atau di area yang kita bisa terima hipotesisnya. Kemudian ini juga sama, kita bisa misalnya ganti 100.000 atau 1 juta misalnya. Kalau dilihat batas kiri, batas kanannya tetap sama, tetapi p-value-nya nanti akan menjadi sangat berbeda ya. Lalu di sini juga kita bisa gunakan confidence interval, misalnya saya ingin ganti jadi 99%. Hasilnya nanti juga akan menjadi berbeda. Semuanya bisa jadi berbeda. Itu ya, Mas, Mbak. Nanti dicoba-coba sendiri, otak-atik sendiri, kalau mu-nya sekian dan lain sebagainya, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa kita tuangkan dalam bentuk plot, dibalik lagi. Ini juga sama, plot untuk usia dan berat, kemudian plot untuk misalnya usia, gaji, dan follower. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berarti kalau satu dimensi, ya rupanya datar saja, kemudian kalau 2 dimensi, berarti ada X dan Y, kemudian kalau ada banyak sekali, misalnya ada usia, ada gaji, ada follower, maka dia akan membandingkannya dalam bentuk multiple box seperti ini. Kemudian misalnya ini kita kasih judul tabel. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan judul tabelnya. Nanti pada saat diekspor atau disimpan dalam bentuk image atau dalam bentuk PDF, judulnya juga akan ikut muncul. Kemudian apa lagi ya? Sambil dicoba-coba, Anda tadi pakai t-test, kemudian pakai plot, pakai box plot, silakan dicoba menggunakan data Anda. Kalau masih ada masalah atau kesulitan, sampaikan aja, nanti kita load di sini, biar bisa dievaluasi bareng-bareng. Kemudian nanti setelah ini kita coba lakukan regresi ya. Misalnya kita akan buat dari tabel itu, kita ingin lihat apakah gaji itu dipengaruhi oleh usia tambah follower misalnya, tambah tinggi, minus berat misalnya. Jadi kita ingin menganalisis apakah besarnya gaji seseorang itu dipengaruhi oleh usia, jadi makin senior gajinya makin besar, makin banyak follower gajinya makin tinggi, kemudian tinggi badan makin tinggi gajinya makin tinggi, tapi berat badan makin berat gajinya makin kecil. Jadi makin kurus gajinya malah makin tinggi gitu. Misalnya.
Kemudian nanti kita bisa analisis dengan menggunakan, misalnya ini kalau kita beri nama regresi. Lalu kita terangkan tadi menggunakan tabel usia, lalu pakai tanda ini, tabel gaji dulu. Gaji sama dengan tabel usia ditambah dengan tabel follower, kemudian ditambah dengan tabel tinggi minus tabel berat. Oke. Lalu kemudian kita lakukan LM regresi. Nah, dia akan ketemu nih dalam persamaan regresi interceptnya Y-nya, kemudian tabel usia itu minus 1531, tabel follower itu 59, tabel tinggi itu 117. Di sini kelihatan bahwa ternyata usia dampaknya negatif, follower dampaknya positif, walaupun nggak terlalu besar. Tinggi juga dampaknya ternyata negatif terhadap gaji. Silakan dicoba-coba sendiri, Mas Mbak sekalian. Kita mau lakukan misalnya linear regression. Saya mau coba misalnya dengan bentuk yang berbeda ya, katakanlah gaji itu sama dengan berat ditambah dengan tinggi ditambah dengan follower misalnya. Maka nanti kita buat namanya berbeda, bukan regresi, katakanlah regresi 2 saja. Ini diambil dari tabel, kemudian gaji sama dengan tabel berat ditambah dengan tabel tinggi ditambah dengan tabel follower. Kemudian kita jalankan LM regresi 2. Nah, ternyata Y-nya sekian, berat itu pengaruhnya positif, cukup besar, tinggi pengaruhnya negatif dan cukup gede, follower pengaruhnya positif tapi tidak terlalu besar. Silakan, monggo dicoba-coba, Mbak, Mas sekalian. Maaf Pak, mau nanya. Itu yang dari punyanya Bapak yang awal, yang regresi pertama, itu tabel beratnya nggak keluar ya Pak? Terima kasih informasinya. Saya ulang aja coba. Kalau misalnya ini dipluskan. Ternyata dia tidak mengenal. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ternyata dia tidak mengenal tanda negatif. Jadi kita masukkan variabel dependent-nya dan variabel independent-nya. Terus kemudian nanti biar hasilnya mencerminkan apakah dia pengaruhnya negatif atau pengaruhnya positif. Itu. Terima kasih Mbak koreksinya. Jadi teringat. Monggo silakan dicoba Mas dan Mbak sekalian dengan data Anda, hitung-hitungan Anda sendiri, keluarnya seperti apa dan seterusnya. Mbak sekalian nanti coba-coba sendiri, kemudian kalau ketemu masalah, ketemu error kayak gini, cari aja di Google, banyak sekali biasanya tutorial-tutorialnya. Karena masing-masing library itu kan diupdate terus secara berkala ya. Jadi kadang-kadang ketika kita coba di sini bisa, dicoba di di Windows ternyata nggak mau jalan. Atau ketika dulu dicoba 2 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu, sekarang dicoba ternyata bermasalah dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, nanti apapun hasilnya Anda tunjukkan saja, sekalipun mungkin hasilnya tidak muncul
muncul pesan error dan lain sebagainya, nanti apa adanya aja ditampilkan, kemudian di submit 1 minggu dari hari Selasa ya, hari Rabu ya. Nanti silakan disiapkan tugas terakhirnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian yang ringan-ringan saja ya, jadi kalau misalnya data Anda banyak sekali, ada ribuan, diambil aja misalnya 100 dulu atau berapa puluh dulu gitu, supaya yang penting jalan, yang penting Anda bisa latihan, Anda bisa gunakan untuk bikin plot, Anda bisa regresi, Anda bisa lakukan analisis sederhana, itu udah bagus banget buat saya. Mungkin itu dulu dari saya, Mas dan Mbak sekalian. Terakhir barangkali ada pertanyaan atau komentar, ini sudah hampir jam 4. Pak, recordingnya Pak nanti diakses di mana ya Pak? Oh ya, nanti saya coba, saya coba lihat kalau recordingnya bagus, saya upload di YouTube, saya share ke Anda semua. Jadi nanti biar bisa diputar kembali. Gitu ya. Kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Mas dan Mbak sekalian. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir, setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Suyanto. Mohon maaf kalau kurang masih banyak yang kurang, karena ini idealnya dilakukan dalam waktu 1 semester gitu, jadi kita bisa latihannya banyak, terus kemudian idealnya kita ketemu langsung jadi bisa tahu apa masalah yang dihadapi dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di tengah keterbatasan ini saya bisa membantu Anda, memperkenalkan Anda ke R. Terus kalau Anda sudah bisa, ajari teman-teman Anda gitu, jadi biar semakin banyak orang menggunakan, apalagi ini adalah software yang gratis, bebas, kemudian open source, jadi semakin banyak yang menggunakan, nanti network externalities-nya atau network effect-nya makin besar. Gitu. Lalu coba eksplorasi library-nya, jadi tadi kan saya tunjukkan library-nya untuk path analysis dan SAM, misalnya menggunakan Lavan, atau menggunakan yang lain, monggo kalau Anda ingin eksplorasi sendiri, saya senang sekali. Karena masing-masing library itu punya fitur masing-masing yang beragam sekali ya. Jadi manfaatkan itu, gunakan itu untuk analisis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas dan Mbak sekalian atas waktunya. Mohon maaf atas keterbatasannya karena kita tidak bisa ketemu langsung. Terus kemudian waktunya pun juga untuk sinkronusnya terbatas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, tutup ya. Terima kasih Sehat Pak. selalu, Pak. Aku atas, Pak.